Sejak dahulu kala, masyarakat telah menanamkan narasi bahwa masa muda merupakan puncak segala potensi dan sumber keberhasilan. Di dalam budaya populer maupun tradisi lisan, masa muda sering dianggap sebagai waktu terbaik untuk mengejar impian, meraih prestasi, dan membangun fondasi masa depan yang cemerlang. Ekspektasi tinggi tersebut telah membentuk persepsi bahwa jika seseorang tidak berhasil sebelum usia tertentu, maka ia dianggap gagal memanfaatkan potensi hidupnya secara maksimal. Narasi ini kemudian berkembang menjadi standar sosial yang menilai nilai diri seseorang berdasarkan capaian dan kesuksesan yang diraih pada masa muda. Banyak orang mengasosiasikan keberhasilan dengan pencapaian yang bersifat eksternal, seperti pendidikan, karir, dan popularitas. Dalam konteks ini, keberhasilan menjadi sebuah patokan yang sempit, di mana prestasi di masa muda seringkali dijadikan tolok ukur utama untuk menilai keberhargaan individu dalam masyarakat. Namun, pendekatan yang terlalu menekankan pada masa muda juga menimbulkan tekanan yang besar bagi individu. Ketika ekspektasi untuk mencapai sesuatu yang monumental diletakkan pada usia muda, banyak yang merasa terpojok apabila tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada stres dan kecemasan, tetapi juga dapat mengikis rasa percaya diri dan membuat individu merasa tidak cukup baik meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Mitos kesuksesan masa muda ini juga mengaburkan pandangan tentang dinamika kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan tidak hanya terdiri dari satu fase atau periode. Setiap tahap memiliki nilai dan kesempatan tersendiri untuk tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, kesuksesan yang semata-mata diukur dari pencapaian pada masa muda bisa jadi merupakan gambaran yang tidak utuh tentang perjalanan hidup seseorang. Karena setiap fase kehidupan menawarkan potensi dan kesempatan untuk transformasi diri. Pandangan tradisional yang mengedepankan keberhasilan di masa muda seringkali mengabaikan pentingnya refleksi diri dan pertumbuhan emosional yang berkembang seiring bertambahnya usia. Proses pencarian jati diri dan pemaknaan hidup sebenarnya bersifat berkelanjutan, di mana setiap tahap kehidupan membawa pengalaman dan pembelajaran yang berbeda. Dengan menganggap masa muda sebagai satu-satunya waktu emas, kita cenderung mengesampingkan nilai-nilai yang muncul dari kedalaman refleksi dan pengalaman hidup yang lebih matang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali narasi yang telah lama mengakar tersebut dan mempertimbangkan keberagaman fase kehidupan sebagai sumber kekayaan pengalaman. Bab ini akan membuka ruang untuk mengeksplorasi bagaimana mitos kesuksesan masa muda terbentuk dan dampaknya terhadap persepsi diri, serta menyiapkan landasan pemikiran untuk mendefinisikan ulang makna kesuksesan yang lebih inklusif dan autentik. Transformasi dalam pemahaman keberhasilan ini mengajak kita untuk melihat bahwa setiap fase hidup tak terkecuali masa parubaya memiliki potensi dan nilai yang tak kalah penting dalam perjalanan menemukan makna sejati. Narasi tradisional seringkali menekankan bahwa masa muda adalah satu-satunya waktu untuk meraih kesuksesan besar. Pesan ini membuat banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak mencapai puncak keberhasilan pada masa muda, berarti mereka telah gagal. Pemikiran seperti ini mengabaikan kenyataan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki peluang dan keistimewaannya sendiri. Pandangan tersebut juga menimbulkan tekanan yang sangat besar. Anak-anak muda sering merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna dan mencapai prestasi yang luar biasa, sehingga jika ada kegagalan atau kemunduran, mereka merasa rendah diri. Tekanan semacam ini bisa membuat mereka kehilangan semangat dan rasa percaya diri yang pada akhirnya malah menghambat proses pertumbuhan dan pembelajaran. Selain itu, narasi tradisional ini seringkali mengabaikan nilai-nilai yang berkembang seiring bertambahnya usia. Banyak pengalaman hidup yang hanya bisa didapat ketika seseorang sudah melewati berbagai fase kehidupan, seperti belajar dari kegagalan atau menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Dengan menganggap masa muda sebagai satu-satunya momen penting
penting kita kehilangan kesempatan untuk menghargai proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus. Kritik terhadap narasi tradisional ini mendorong kita untuk melihat kesuksesan dengan cara yang lebih luas. Kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian di usia muda, tetapi juga dari bagaimana seseorang mampu bertumbuh, belajar, dan menemukan makna hidup seiring waktu. Setiap fase kehidupan membawa keunikan tersendiri yang harus dihargai, dan keberhasilan sejati adalah ketika seseorang dapat menemukan keseimbangan antara pencapaian eksternal dan kepuasan batin. Dengan memahami kritik terhadap narasi tradisional, kita diajak untuk berpikir ulang tentang apa arti kesuksesan dalam hidup. Penting untuk menyadari bahwa perjalanan hidup itu penuh dengan proses dan pengalaman yang berharga, tak hanya pada masa muda. Melalui pemikiran yang lebih inklusif, kita bisa membuka ruang untuk menghargai setiap tahap kehidupan dan menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman yang kita jalani. Memasuki usia parubaya, terutama sekitar usia 40, banyak orang mulai merasakan perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Di fase ini, seseorang seringkali mulai mempertanyakan arti sukses dan makna hidup yang selama ini dipegang. Perubahan ini muncul dari pengalaman hidup yang semakin banyak dan kedewasaan yang diperoleh seiring waktu. Pada usia parubaya, pencapaian-pencapaian yang dulunya dianggap penting, seperti promosi atau pengakuan dari orang lain, mulai kehilangan daya tariknya. Hal ini membuat banyak orang mulai mencari makna baru dalam hidup, misalnya dengan fokus pada kebahagiaan batin, hubungan yang lebih mendalam, dan pertumbuhan pribadi. Pergeseran ini mendorong mereka untuk melihat kembali apa yang benar-benar penting dalam kehidupan. Fase parubaya juga merupakan waktu di mana seseorang mulai lebih peka terhadap pengalaman dan pelajaran yang telah didapatkan selama bertahun-tahun. Kesadaran akan perubahan dan ketidakpastian masa depan membuat mereka lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru, termasuk cara pandang yang lebih realistis tentang diri sendiri. Mereka pun belajar untuk menyesuaikan harapan dengan kondisi hidup yang sebenarnya. Secara keseluruhan, pergeseran perspektif di usia parubaya bukanlah tanda kegagalan, melainkan sebuah proses alami dalam pertumbuhan pribadi. Fase ini memberi kesempatan untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai yang selama ini dianut dan menemukan cara baru untuk meraih kebahagiaan. Dengan cara ini, setiap pengalaman dan pencapaian baru dapat memberikan makna yang lebih mendalam bagi kehidupan yang dijalani. Di bab ini, kita mulai melihat bahwa definisi kesuksesan tidak hanya tentang pencapaian materi atau pengakuan dari orang lain. Kesuksesan juga bisa berarti menemukan kepuasan batin, kedamaian, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Definisi ini memberi ruang bagi setiap individu untuk menilai hidupnya sendiri sesuai dengan nilai dan keinginannya. Makna hidup pun tidak terbatas pada perolehan prestasi di usia muda. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa pengalaman, hubungan yang bermakna, dan pertumbuhan pribadi adalah aspek penting dari kehidupan. Hal ini membuka kesempatan untuk melihat kembali tujuan hidup dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Redefinisi kesuksesan dan makna hidup juga melibatkan kemampuan untuk merangkul kegagalan dan belajar dari kesalahan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, banyak orang kini melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran yang membantu mereka tumbuh. Pendekatan ini membuat setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, menjadi nilai tambah dalam perjalanan hidup. Dengan memahami bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian eksternal, setiap individu diharapkan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih otentik. Hal ini berarti hidup dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai yang sebenarnya penting, seperti kejujuran, integritas, dan hubungan yang tulus dengan sesama. Redefinisi ini memberi kebebasan untuk menentukan arti hidup sendiri tanpa terikat oleh standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Sejak dini, masyarakat mengajarkan kita untuk membentuk persona atau topeng sosial agar diterima dan diakui oleh lingkungan. Persona ini biasanya berupa citra diri yang ideal, yang dibangun untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Hal ini membuat individu cenderung menyesuaikan perilaku dan penampilan demi mendapatkan penerimaan sosial. Tekanan sosial yang muncul dari ekspektasi tersebut dapat berdampak besar pada cara seseorang menilai dirinya
sendiri. Ketika terus-menerus berusaha memenuhi standar eksternal, individu bisa merasa lelah dan kehilangan jati diri. Tekanan ini membuat banyak orang merasa bahwa pencapaian mereka tidak pernah cukup meskipun secara objektif mereka sudah berhasil. Peran persona yang dibuat sejak muda seringkali menghambat seseorang untuk mengenal dan menerima sisi asli dirinya. Topeng sosial yang dipertahankan demi kesuksesan dan pengakuan membuat individu sulit untuk mengeksplorasi keinginan dan nilai-nilai batin yang sebenarnya. Akibatnya, mereka mungkin merasa kosong dan tidak puas meski penampilan luar menunjukkan keberhasilan. Menghadapi tekanan sosial dan membongkar persona yang telah terbentuk merupakan langkah penting menuju kehidupan yang lebih autentik. Dengan mengenali dan melepaskan topeng tersebut, seseorang dapat mulai menyesuaikan hidupnya dengan nilai dan keinginan sejati. Proses ini memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi yang lebih mendalam dan membantu menemukan kebahagiaan yang tidak semata ditentukan oleh standar eksternal. Individuasi merupakan proses perjalanan untuk mengenali dan menerima seluruh aspek diri, baik yang terang maupun yang gelap. Proses ini mengajak kita untuk menyingkirkan topeng sosial yang selama ini dibentuk agar dapat hidup lebih autentik. Dengan memahami bahwa kita memiliki sisi-sisi yang berbeda, kita belajar untuk menyatupadukan semua bagian diri guna mencapai keseimbangan batin. Melalui individuasi, kita mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, baik itu kegagalan maupun keberhasilan, memiliki nilai penting dalam pembentukan jati diri. Pengalaman hidup tersebut menjadi guru yang membantu kita menemukan kekuatan, kelemahan, serta potensi yang belum tergali. Dengan menerima setiap bagian dari diri, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh dan jujur pada diri sendiri. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan keberanian untuk menghadapi ketakutan serta luka masa lalu. Menghadapi sisi gelap diri sendiri seringkali menantang, namun hal tersebut merupakan langkah penting untuk melepaskan beban dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan nilai sejati. Dengan membebaskan diri dari bayangan masa lalu, kita dapat membuka ruang untuk pertumbuhan dan pembaruan diri. Akhirnya, individuasi membawa kita pada pemahaman bahwa hidup yang autentik bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk menerima dan mencintai diri sendiri secara utuh. Proses ini menuntun kita untuk hidup selaras dengan nilai-nilai pribadi, menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna, dan merangkul setiap aspek dari keberadaan kita. Dengan demikian, individuasi menjadi kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin yang sejati. Setiap perjalanan menuju transformasi diri tidak lepas dari tantangan dan rasa tidak nyaman. Ketika kita mulai mempertanyakan identitas dan nilai yang selama ini kita pegang, muncul perasaan gelisah yang sering dianggap sebagai tanda kegagalan. Namun, justru melalui tantangan inilah kita dapat membuka ruang untuk pertumbuhan dan pembaruan diri. Rasa tidak nyaman sering muncul ketika kita mulai meninggalkan zona aman dan melepaskan ekspektasi yang telah lama terbentuk. Perasaan ini dapat menjadi pendorong untuk menggali lebih dalam apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Dengan menghadapi ketidaknyamanan, kita belajar untuk melihat masalah dari sudut pandang baru dan menemukan solusi yang lebih kreatif. Pengalaman menghadapi tantangan dan rasa tidak nyaman juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan. Proses ini membantu kita memahami bahwa kegagalan atau kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar dan tumbuh. Seiring waktu, kita menjadi lebih tangguh dan mampu merespons perubahan dengan lebih bijaksana. Akhirnya, dengan mengakui dan menghadapi tantangan, kita membuka jalan menuju transformasi yang lebih mendalam. Rasa tidak nyaman yang pernah kita hindari kini menjadi alat untuk menemukan kekuatan batin dan kebijaksanaan baru. Proses ini membawa kita lebih dekat pada diri sejati dan memungkinkan kita menjalani kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Di bab terakhir ini,
kita menyimpulkan bahwa perjalanan menemukan diri sejati adalah proses yang terus berlangsung dan tak terputus. Hidup yang autentik berarti menerima seluruh aspek diri, dari yang terang hingga yang gelap, dan belajar mengintegrasikannya dalam keseharian. Proses ini mengajak kita untuk tidak lagi terikat oleh ekspektasi eksternal, melainkan hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi. Merangkul hidup yang otentik juga berarti terus belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman yang dijalani. Setiap tantangan, kegagalan, maupun keberhasilan memberikan pelajaran berharga yang dapat menguatkan kepercayaan diri dan memperdalam pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Dengan menyadari bahwa setiap fase hidup memiliki peran penting, kita bisa menghargai perjalanan yang telah dilalui. Hidup otentik tak hanya soal mencapai tujuan material, tetapi juga tentang menemukan kedamaian batin dan keseimbangan dalam hubungan dengan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Dengan melepaskan diri dari tekanan untuk selalu memenuhi standar masyarakat, kita dapat membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih bermakna. Proses ini mengajarkan bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Akhirnya, merangkul proses hidup yang otentik adalah undangan untuk terus mengeksplorasi dan menata ulang arti kesuksesan dalam hidup. Ini adalah perjalanan panjang yang menuntut kejujuran, keberanian, dan ketulusan dalam menghadapi setiap lapisan pengalaman. Dengan demikian, kita dapat membangun kehidupan yang bukan hanya sukses secara eksternal, tetapi juga kaya akan makna, kedamaian, dan kebahagiaan batin.